Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kayaknya udah lama nih Mr. K gak ngebahas tentang seluruh aliansi 20 kerajaan yang dahulu melawan kerajaan kuno. Kira-kira sekarang udah berapa nih nama keluarga yang sudah terungkap dan diketahui oleh kita semua? Well, tanpa banyak cicit-cicit gak jelas. Monggo enjoy ada kontennya, ge. Let's go. Yang pertama, Nerona Family, Imsama. Keluarga Nerona adalah yang paling misterius dalam sejarah pemerintahan dunia. Dengan Imsama sebagai pemimpin tertinggi, tidak banyak yang diketahui tentang keluarga ini. Tetapi jelas bahwa mereka memiliki kekuatan absolut sejak era White Century, mempertahankan kekuasaan selama 800 tahun tanpa ada yang berani menentangnya. Terus, keunikan keluarga ini terlihat dari bagaimana Imsama memiliki otoritas di atas Gorose, yang bahkan bersujud di hadapannya, Rek. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Nerona adalah satu-satunya keluarga yang tersisa dari 20 kerajaan asli? Atau justru mereka bukan bagian dari kerajaan itu sama sekali? Spekulasi lain juga muncul seperti, jika Imsama adalah satu-satunya anggota keluarga Nerona yang tersisa, apakah ada kemungkinan ia telah hidup sejak Void Century melalui kekuatan Buah Iblis, teknologi kuno, atau dari iblis sendiri? Atau cara lain? Hingga kini eksistensi Nerona tetap menjadi misteri terbesar dalam dunia One Piece. Number 2, Nefertari Family. Keluarga Nefertari adalah salah satu dari 20 keluarga kerajaan yang beraliansi setelah perang abad kekosongan untuk membentuk pemerintahan dunia. Namun, keluarga ini memiliki keunikan yang mencolok, yaitu hubungan mereka dengan huruf D yang menjadi simbol misterius dalam cerita One Piece. Nah, salah satu sosok paling terkenal dari keluarga ini adalah Nefertari the Lily, yang merupakan bagian dari keluarga kerajaan yang memilih untuk tidak bergabung dengan pemerintahan dunia setelah perang. Yang menariknya, kita ketahui dari Raja Cobra, kalau Lily menurunkan semacam surat wasiat yang bertuliskan, lindungi Poneglyph dan kibarkan bendera Fajar ke dunia. Masih menjadi misteri mengapa Nefertari memilih untuk tidak tergabung dalam pemerintahan dunia dan apa hubungan keluarga ini sama Nerona Family. Number 3, Don Quixote Family. Keluarga Don Quixote dikenal sebagai salah satu dari 20 keluarga kerajaan yang awalnya bersekutu untuk mendirikan pemerintahan dunia. Namun sejarah mereka penuh dengan perubahan drastis, Re. Don Quixote Homing, ya, ayah dari Doflamingo, adalah seorang bangsawan yang memilih untuk meninggalkan kehidupan Tenryubito Aso setelah bertahun-tahun berada dalam lingkaran setan, Mr. K, lingkaran kekuasaan dan tirani. Sudah memutuskan untuk menjadi rakyat biasa, tapi nyatanya nasib buruk tak berhenti bagi keluarga ini, Re, karena mereka tak diterima oleh kedua belah pihak dan menjadi bulan-bulanan masa. Nah, yang menarik, ya, Doflamingo sempat berkata kalau dia tahu tentang harta karun di Marijoa. Number 4, Vigarland Family. Next, ada keluarga Vigarland yang bisa kita sebut sebagai keluarga yang lagi hot-hotnya. Soalnya, anggota keluarga ini terkenal karena keterlibatannya dalam God's Night. Bahkan baru-baru ini, keluarga Vigarland yang diwakili oleh Vigarland Garling baru aja menjabat sebagai salah satu dari 5 tetua Gorose. Sedangkan Vigarland Samrock, putranya, merupakan seorang komandan di God's Night. Garling yang sebelumnya dikenal sebagai komandan tertinggi di God's Night, jadi statusnya lebih tinggi setelah dipromosikan menjadi Gorose. Namun tidak jelas apakah ia masih memegang posisi lamanya atau sudah digantikan. Karena pernah ada yang ngebahas kalau posisi Garling dan Shamrock tuh berbeda, Re. Yang lebih mengejutkan lagi, ya, fakta kalau Shanks juga berasal dari keluarga ini dan merupakan kembaran dari Shamrock. Bahkan diketahui Shanks pernah kembali ke Marijoa sekali, tapi dia memilih untuk tetap menjalani hidup sebagai bajak laut. Number 5, Roseworth Family. Terus yang kelima, ya, keluarga Roseworth adalah bagian dari Tenryubito Aso yang tinggal di Marijoa saat ini, Re. Bisa dibilang keluarga ini tuh yang sangat mencerminkan pertama kali tentang bagaimana perilaku dari kaum Tenryubito yang bikin semua orang muak, ya. Salah satu momen yang paling kita ingat tentang keluarga ini, ya, apalagi kalau bukan momen Charles yang dipukul oleh Luffy dan memicu kedatangan dari salah satu admiral angkatan laut. Entah apakah ada sosok yang sangat kuat atau tidak yang berasal dari keluarga satu ini. Number 6, Jay Garcia Family. Keluarga Jay Garcia diwakili oleh Saint Jay Garcia Sarton, salah satu dari 5 tetua Gorose. Nama Jay Garcia adalah satu dari sedikit nama belakang yang diketahui dari anggota Gorose, Re, menunjukkan bahwa keluarga ini mungkin memiliki sejarah panjang sekali, ya, dalam hierarki pemerintahan dunia. Sarton sendiri memiliki kekuatan misterius yang masih menjadi tanda tanya besar dalam cerita. Banyak yang percaya mereka tuh abadi sama seperti Imsama, karena dari perawakannya yang tidak berubah-ubah sejak lama. Namun setelah melihat apa yang terjadi kepada Sarton, bagaimana dia bisa mati dengan mudah, satu pertanyaan pun muncul. Apakah komposisi 5 tetua Gorose yang sering kita lihat adalah yang aslinya, atau malah emang udah sering terjadi pergantian orang juga? Number 7, Marcus Family. Keluarga Marcus diawali oleh Saint Marcus Mars, salah satu anggota Gorose, sama seperti anggota Gorose lainnya, Re. Gak banyak yang diketahui tentang latar belakang keluarga ini, tetapi kemungkinan besar mereka memiliki peran dalam pembentukan dan kebijakan pemerintahan dunia selama berabad-abad lamanya. Menarik untuk kita ketahui memang mengapa orang-orang ini bisa berada atau diangkat menjadi Gorose.
Number 8, Topman Family. Saint Topman Warkuri adalah anggota Goros yang berasal dari keluarga Topman. Masih sama seperti yang sebelumnya, gak banyak yang kita ketahui dari para keluarga Goros ini. Apakah tinggal mereka saja yang tersisa dari keluarganya? Atau malah orang-orang berasal dari keluarga Goros ini ya merupakan salah satu dari keluarga yang paling banyak di Marijua. Number 9, Shepherd Family. Next masih dari keluarga Gorose yaitu Shepherd Family yang diwakili oleh Saint Shepherd Jupiter. Yang masih sama, gak ada banyak informasi tentang mereka selain kekuatan yang mirip dengan iblis dan belum diketahui apakah itu berasal dari buah iblis atau pemberian dari seorang. Number 10, Ethan Baron Family. Lanjut ada Shen Ethan Baron V Nusjuro. Adalah anggota Gorose dari keluarga Ethan Baron. Satu hal yang menarik dari keluarga ini adalah penggunaan pedang yang kemungkinan adalah Shodai Kitetsu. Mengingat pedang itu adalah salah satu pedang terkutuk dan termasuk ke-12 Saizo Wazamono. Banyak orang menyangka kalau Ethan Baron dulunya berasal dari klan pendekar pedang dan mungkinkah dia ada hubungannya dengan negeri Wonokuni? Yang ke-11, Mayer Family. Ada nama keluarga yang masih sangat misterius juga. Hanya satu anggota keluarga ini yang diketahui saat ini, seorang wanita muda yang ikut serta dalam kompetisi perburuan penduduk asli di God Valley. Keluarga Mayer sejauh ini hanya diketahui memiliki setidaknya satu anggota yang berpartisipasi dalam kompetisi itu. Menarik sebenarnya untuk kita ketahui lebih panjang tentang sejarah keluarga ini. Karena mungkinkah mereka adalah keluarga pesaing dari Vigarland? Dan yang terakhir ya, dari Killingham Family yang kita ketahui di chapter terbaru lah ya. Ada dari, masih belum terlalu jelas ini siapa, karena tapi yang jelas kita udah tahu ya, salah satu family ini punya kekuatan Mythical Zone ya, yang kita ketahui Kirin tapi nggak serupa Kirin yang menyeramkan di bayangan kita. Ya intinya next bakal kita bahas lagi, update lagi lah ya kalau udah muncul keluarga-keluarga lainnya dari 20 kerajaan yang dulu beraliansi. So, sekian dulu yang bisa Mr. K sampaikan kali ini, So, see you next time. Adios, Karamelos. Stay everyone. Salam Animania.